Selamat siang seluruh rekan-rekan peserta breakout room session semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, saya Gideon Surantabarus, Lintas Arta Pre-Sales SVP yang akan memandu acara breakout room session dengan judul Sesi and SOAR End-to-End Solution for Your Advanced Security. Sudah hadir beberapa panelis yang akan bersama kita membahas terkait dengan tren sesi and SOAR ini. Di antaranya adalah Bapak Ardi Suteja selaku Ketua Indonesia Cyber Security Forum. Selamat siang Pak Ardi. Selamat siang Pak Gideon. Terima kasih atas waktunya di siang hari ini. Yang kedua panelis kita adalah Bapak Rusdi Rahim, selaku Cyber Security Profesional. Selamat siang Mas Rusdi, terima kasih kehadirannya. Ya, sama-sama. Ketiga panelis kita adalah Bapak Edwin Lim, selaku Country Director Fortinet Indonesia. Selamat siang Pak Edwin. Selamat siang Pak Gideon, selamat siang semuanya. Pak Erwin juga terima kasih atas kesediaan waktunya, juga kolaborasi Fortinet dan Lintas Arta selama ini. Terakhir, sebagai tuan rumah, panelis kita adalah Bapak Luki Kurniawan, selaku Lintas Arta Security Solution Vice President. Selamat siang, Mas Luki. Selamat siang, Mas Dion. Terima kasih sebagai panelis siang hari ini. Untuk para peserta yang hadir secara online di siang hari ini, jika memiliki pertanyaan, silakan ditulis di kolom chat. Rekan-rekan peserta, seperti yang kita semua ketahui, hari ini kita membahas bagaimana teknologi sesi dan SOAR berkolaborasi untuk menyediakan sistem keamanan yang kuat, serta mendeteksi karakteristik ancaman yang masuk dan penanggulangannya terhadap penggunaan cloud. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja. Kita mulai dengan Pak Ardi Suteja. Pak Ardi, saya ada dua pertanyaan sekaligus nih Pak. Bagaimana situasi dan kondisi terkini dari cyber security di Indonesia? Kedua, bisakah hukum yang berlaku mengungguli serangan cyber di Indonesia? Silakan Pak Ardi. Terima kasih Pak Gideon. Waduh, ini saya harus menjawab sesuatu yang kebetulan lagi heboh ini ya. Dalam beberapa hari ini, bahkan udah berbulan-bulan. Ya, ada kebocoran data, ya, terus berita terakhir yang nggak enak ini ada 10 kementerian lembaga pemerintah yang katanya diretas. Nah ini sebetulnya kalau berkaca pada peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi ya, seharusnya kita juga bisa mengukur ya seperti apa sih sebetulnya posisi dan kemampuan kita ya di bidang ini gitu ya. Tapi ini juga bukan hanya seperti itu ya, bukan hanya kejadian-kejadian yang indikator, tapi juga kita harus lihat persoalan-persoalan lain ya tentang terkait juga dengan kesiapan SDM kita ya, pemahaman kita dengan teknologi dan sebagainya ya. Ini kita banyak bicara teknologi, tapi juga percuma juga kalau kita nggak paham teknologinya juga dan SDM-nya tidak ada ya. Tidak ada yang bisa mengamankan diri kita, tapi memang ini adalah suatu proses yang sedang berjalan ya, proses pembelajaran yang berjalan dan kita semua paham sekali bahwa tidak ada semua yang instan. Artinya memang diperlukan suatu tahapan-tahapan untuk kita mempelajari, memahami ini semua. Tapi pertanyaannya juga dari saya, apakah kita cukup punya waktu mengingat serangan ya, ancaman, gangguan ini sudah terjadi bertubi-tubi dan masyarakat juga sekarang juga menjadi memiliki kepekaan dan kekhawatiran yang sangat dan luar biasa terhadap data-data mereka. Nah ini yang menjadi persoalan-persoalan yang kita hadapi ya. Kedua juga ditanya terkait dengan apakah sudah ada aturan-aturan atau hukum yang bisa juga menekan. Sebetulnya aturan-aturan sudah ada ya, tapi itu sifatnya teknis ya, tidak ada yang sifatnya justru membuat efek jerah ya, apalagi terkait dengan sekarang ini masyarakat
Ya, kita semua jelas ya, kita kan di dalam industri ini mengelola banyak data ya, data nasabah, data customer kita, data-data terkait juga dengan rahasia dagang ya, terus data-data juga perusahaan dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi suatu hal yang seharusnya kita juga menjadi peka ya, bahwa kita diamanatkan untuk mengelola ya, mengamankan data-data ini, dan kita juga seharusnya juga punya kepekaan untuk juga punya tanggung jawab. Namun sayangnya banyak regulasi ini hanya sekedar teknis ya, tidak ada efek jera yang ditimbulkan dari regulasi yang sudah ada. Apalagi kita juga sekarang masih menanti adanya undang-undang yang lebih tinggi dalam bentuk seperti contohnya kalau kita bicara perlindungan data ini kan ada RUU PDP ya sekarang juga masih nyangkut ya. Saya bilangnya masih kena traffic jam, kena macet di DPR, entah kenapa. Tapi ini adalah satu hal yang kita butuhkan. Bukan hanya masyarakat, tapi industri juga membutuhkan. Biar ada suatu kepastian hukum ya, dan kita punya perlindungan paling tidak. Ya, paling tidak. Sekarang ini semua tidak ada perlindungan yang setingkat undang-undang, adanya peraturan di tingkat kementerian, ada peraturan pemerintah ya. Tapi itu tidak cukup untuk bisa melindungi kita semua ya. Hanya teknis-teknis yang sifatnya sebagai guideline ya, tapi tidak ada efek jerahnya dari aturan yang ada. Ya, ini yang jadi persoalan yang kita hadapi, dan semoga ya kita bisa bersama-sama ikut menanggulangi secara best practices ya, sebagai pelaku industri, pengguna teknologi ya, sambil menunggu adanya kepastian dari undang-undang sekarang ini sedang dibahas. Jadi ini perlu kita kerjasama antara teknologi provider ya, usernya ya, bahkan juga masyarakat lebih luas. Mungkin gambaran seperti itu, Pak Gideon. Terima kasih Pak Ardi, ini sudah menggambarkan situasi secara umum ya tentang cyber security di Indonesia beserta dengan tantangannya. Nah Pak Ardi, saya mau lebih fokus lagi nih tentang cloud Pak. Nah untuk cloud sendiri, apakah ada ancaman tantangan khusus yang mungkin Pak Ardi lihat selama ini? Silakan Pak Ardi. Ya, cloud ini memang boleh dikatakan suatu teknologi, ya saya bilang teknologi terobosan ya, dalam bidang storage ya. Tapi sebetulnya cloud itu banyak sekali yang potensinya belum kita gali ya. Semua masih banyak terfokus pada kemampuan penyimpanan data. Padahal kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh teman-teman lain ya, penyedia jasa cloud itu banyak sekali teknologi yang belum ditawarkan ya. Tapi harus diingat ini teknologi. Kedua juga ini ada teknologi yang notabene bukan teknologi yang kita sendiri kembangkan. Artinya kita mengadopsi teknologi ini, banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang kita sendiri juga masih bertanya. Artinya kerentanan di mana? Kita kan cuma mengadopsi menggunakan teknologi ini. Nah, ini juga salah satu kelemahan yang perlu kita siasati ya. Dan kita pelajari bagaimana kita memahami teknologi yang kita pergunakan. Itu salah satu kerentanan ya yang saya lihat. Kedua juga dari sisi pengguna ya, dari sisi pengguna juga ini juga ada, apakah kita sudah membangun, mengedukasi ya customer kita, user kita untuk memahami teknologinya. Tidak ada teknologi yang 100% aman ya, bila kalau kita tidak tahu tentang teknologi itu. Nah, ini paling penting juga mengedukasi customer kita, pengguna kita, pelanggan kita ya, bagaimana menggunakan teknologi secara tepat guna ya, dan aman tentunya. Dan saya yakin kalau ini bisa terjadi harmonisasi ya antara penyedia, pengguna ya, saya kira bisa ya kita tekan ya resiko-resiko yang kemungkinan timbul. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya dari saya, mau nggak kita meluangkan waktu, investasi di waktu untuk mengedukasi, baik dari segi customer kita, pelanggan kita, dan tentunya juga teman-teman yang tentunya mengelola fasilitas teknologi yang ditawarkan. Nah, ini juga suatu hal yang akan menarik, dan ini juga kembali lagi perlu kerjasama lagi di antara kita. Makanya saya bilang cyber security itu is everybody's business, bukan hanya teman-teman yang memahami keamanan cyber, tapi ini memerlukan kerjasama dengan semua pihak. Demikian Pak Gideon. Terima kasih Pak Ardi, ini luar biasa nih luas dan lebarnya tentang security di Indonesia. Jadi saya mencatat ada 3 hal.
Tadi ada aspek teknologi, aspek hukum, kemudian aspek SDM. Pak Ardi menyampaikan tidak instan, tapi harus segera dilakukan. Kemudian tadi terakhir begitu bicara cloud, ada lagi 2 aspek tambahan yang saya catat mengenai pentingnya kolaborasi untuk kita menanggulangi bersama juga edukasi kepada user. Saya ingin mengingatkan sebelum kita beralih ke pertanyaan berikutnya, saya ingin mengingatkan kembali kepada para penonton. Ini ada yang menarik nih. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom chat. Nah, ini ada yang beruntung akan mendapatkan hadiah dan dihubungi oleh panitia untuk pemberian hadiah. Kami juga menyediakan kuesioner yang dapat para peserta breakout isi. Pemenang akan diundi dan diumumkan di akhir seluruh acara hari ini dan melalui Instagram Lintas Arta, yaitu @lintasarta.official. Nah, saya ingin beralih ke Pak Rusdi Rahim. Pak Rusdi, ini kalau saya baca media setelah COVID lewat 3 bulan lebih ini muncul informasi atau beberapa
Area yang ketiga adalah yang tadinya infrastruktur itu bersifat centralized on-prem, tadi sebutin nama Pak Ardi, nama Mas Gideon, bahwa ada cloud, ya kan? Nggak semua orang bisa adapsi bikin data center segala macam untuk respon ke COVID-19. Mereka pakai yang bisa jalan, pakai cloud. Mereka pakai email di cloud dan segala macam. Jadi kalau kita lihat sebarannya infrastruktur on-prem, kemudian akan ada cloud. Nah, tentu itu akan pengaruh ke komponen-komponennya. Servernya juga akan ada di cloud juga, akan ada di on-prem yang tadi. Kalau dilihat keseluruhan ini, area user sama endpoint, kemudian data, aplikasi, kemudian bagian infrastruktur, tentunya akan nambah kompleksitas ya. Yang tadinya kalau mau meningkatin keamanan informasi, keamanan data, visibility-nya tadi ini, kemudian habis itu harus bisa melihat juga di cloud, kemudian habis itu harus melihat juga user yang mobile, habis itu melihat data yang di-share seperti mana, siapa yang akses, kapan diakses, bagaimana diakses, dan segala macam. Tentunya ujung-ujungnya harus perlu visibility. Nah, tapi bayangkan kalau semua ini harus didistribusikan, kompleksitasnya nambah, tentunya akan mode paranoid juga kan ya. Kalau orang security lihat seperti ini, kalau buat share berarti harus pastikan kalau ada usernya atau aplikasinya atau resource yang akses saya itu harus aman. Nah, balik ke sana, kita balik ke basic konsepnya lagi, di mana data atau sistem atau resource yang kita punya itu hanya bisa diberikan kepada orang yang memang authorized, atau proses yang authorized, atau aplikasi yang authorized, ya, yang dibutuhkan, yang punya role-nya dan segala macam. Nah, ujung-ujungnya balik ke kondisi di mana saya nggak akan percaya semuanya kecuali sudah terbukti kalau orang itu adalah orang itu, dia punya role tersebut, dia punya akses, dan dia punya capability untuk akses itu. Makanya ujung-ujungnya itu ada zero trust. Ya, itu. Ya. Gitu, Mas Gideon. Ya, terima kasih Mas Rudi. Jadi ini saya jadi makin tertarik untuk poin yang ketiga nih Mas Gusti. Karena pengalaman saya juga bahwa ketika saya menggunakan aplikasi kantor, saya masuk lewat VPN ke kantor. Saya menggunakan aplikasi di cloud, saya menggunakan aplikasi kemudian connect ke cloud. Nah, apakah tantangan dan kendala ketika sebuah organisasi ini dia punya sistem yang dikelola secara on-prem, kemudian bahkan dia menggunakan juga beberapa cloud provider. Kira-kira gimana Mas Rusdi? Oke. Coba deh, silakan, ada slide yang dibuat. Silakan. Satu, yang next yang tadi. Next. Oke. Ini bayangin Mas ya. Pak Ardi bilang bahwa yang namanya keamanan informasi atau keamanan cyber itu adalah tanggung jawab semua orang. Semua orang itu ya, what we call a shared responsibility. Organisasi yang menyediakan layanan itu harus juga menyediakan layanan yang aman. Kemudian user juga harus bisa memberikan atau memastikan kalau dirinya itu aman gitu. Kalau kita lihat ini saya coba approach dari sisi usernya. Apa yang perlu diperhatikan dari sisi user pada saat dia melakukan akses dari resource-nya. Kita coba lihat dari sisi user apa aja sih perlu diamani ya. Pertama endpoint-nya dia, perangkatnya dia ya perlu diamankan. Caranya gimana? Saya punya notebook, saya punya tablet, saya punya handphone yang diupdate yang rajin. Kalau namanya barang production itu mungkin jangan di jailbreak lah ya, atau jangan dihack ya. Artinya basic hygiene jelas. Jika mau dikonsider oleh suatu organisasi untuk akses resource-nya Anda aman, ya jangan pakai endpoint yang nggak aman gitu. Harus update patch-nya, harus update antivirusnya. Apa-apa yang diberikan kantor itu akan di-handle sama kantor. Apa-apa yang punya pribadi, ya itu urusan Anda pribadi. Tanggung jawab Anda untuk memastikan itu. Kantor atau organisasi pasti akan enforce itu. Dan tugas Anda adalah memastikan kalau endpoint Anda aman juga. Nah, kalau komponen lain, kredensial, user password, PIN Anda, segala macam itu kan hal-hal yang dipakai untuk login ke akses. Informasi yang terkait sama tanggal lahir, segala macam yang bersifat private juga harus Anda protect. Jadi jangan kasih sembarangan.
cukup banyak organisasi yang sudah memberikan awareness waktu itu. Makanya saya taruh user security awareness adalah kewajiban dari sisi user, kewajiban dari sisi organisasi untuk memberikan itu. Dan jangan lupa alerts and notification dari endpoint Anda atau dari aplikasi Anda itu berguna untuk melihat event-event yang sifatnya anomali, ya kan? Yang normal seharusnya Anda cuma transfer sebulan kali, tiba-tiba tanggal 15 September ada transfer jumlah tertentu yang Anda sendiri nggak ada. Nah, itu sesuatu yang perlu dilihat. Laporkan segala pasti channel Anda. Ini dari user. This is your portion, this is user portion untuk melakukan apa? Organisasi akan pasti melakukan pengamanan di sini selama Anda adalah bagian dari organisasi, endpoint Anda adalah bagian dari organisasi, kemudian kredensial Anda adalah kredensial yang dipakai untuk akses informasi, akan masuk di area itu. Tapi user juga punya tanggung jawab ya. Nah, terus habis itu apa? Pada saat Anda melakukan akses resource, Anda pasti punya cara untuk akses. Lokasinya di mana? Di rumah, atau di kafe kah mungkin, atau di mana ya, kantor cabang. Pastikan itu aman. Secara fisik, nggak bisa diambil dan segala macam. Kemudian secure access dalam artian ya tempatnya dikunci dan segala macam. Habis itu secure transmission yang tadi disebutkan Mas Gideon, ada VPN-nya kah, ada two-factor authentication dan segala macam. Nah, ujung-ujungnya adalah pas waktu kita akses, resource yang kita akses, website yang kita akses, VPN gateway yang kita akses, atau aplikasi yang kita akses, harus bisa divalidasi. Anda yang validasi, karena banyak yang fake dan segala macam. Organisasi bisa bantu memberikan Anda bahwa this is validate, ada berapa yang informasi diberikan. Nah, sesudah itu organisasi akan memberikan yang namanya secure authentication dan authorization. Tanggung jawab dari sisi user adalah melakukan awareness ya, dari sisi sendiri. Tanggung jawab dari organisasi akan melakukan awareness ini, dan ini harus diulang. Diulang. Manusia itu suka lupa, atau melupakan, atau apa segala macam. Saya rasa itu sih, Mas. Ya. Terima kasih, Pak Rusdi. Ini kita sudah melihat ada dua sambungan dari yang awal dengan yang kedua. Ya. Tadi teknologi dan SDM tadi ya terlihat dengan gambaran Pak Rusdi itu betapa kompleks ya kalau melihat dengan 3 area tadi itu kompleks sekali kelihatan. Kemudian ada hal yang sama tadi Pak Adi menyampaikan sosialisasi, di Pak Rusdi juga menyatakan awareness. Jadi bukan juga tugas organisasi, tapi juga tugas kita sebagai individu, kita juga meningkatkan diri untuk mengenali nih tentang dunia digital dan security-nya. Nah, saya pindah nih ke Pak Edwin untuk membahas mengenai teknologi SASI. Pak Edwin, apa sih yang dimaksud dengan SASI dan mengapa industri membutuhkan teknologi ini? Silakan Pak Edwin. Ya, terima kasih Pak Gideon. Ini biar nggak patah flow-nya, ya, karena tiba-tiba kita langsung masuk ke teknologi. Saya coba ngikutin tadi apa yang sudah di-share oleh Pak Ardi sama barusan Pak Rusdi ya. Jadi tadi juga di-share kan mengenai bagaimana transformasi digital ya yang mengakselerasi penerapan digital saat ini di bukan hanya di dunia bisnis ya, tapi juga sampai ke personal seperti itu. Nah, tadi juga dikatakan bahwa ya ini menimbulkan beberapa challenge, misalnya dengan hybrid workforce sekarang yang mungkin sudah banyak kita jalankan, ya kan. Itu juga tadi pagi di sesinya IDC ya Pak Sudev juga ada cerita mengenai digital transformasi itu di-lead by digital economy, kemudian ada namanya future enterprise seperti itu kan. Nah, dari report yang dibuat oleh IDC sendiri ya terlihat bahwa ya 72% dari responden itu benar-benar melihat bahwa hybrid workforce ini memang adalah in the futures way of working seperti itu gitu. Nah, tadi juga Pak Rusdi bilang mengenai device. Ya, mungkin kita dulu pernah dengar namanya BYOD, bring your own device gitu kan ya. Kemudian kita pernah dengar ada istilah MDM seperti itu ya kan. Sekarang boleh dibilang bahwa ya kita kerja sekarang ya boleh dibilang ya kita use any device seperti itu. Tadi Pak Rusdi ada mention mengenai hal yang sangat pokok sekali mengenai jailbreak. Itu mungkin sudah jarang sekali kita kedengaran sekarang kan ya. Jadi karena rata-rata device sekarang basically sudah bisa comply lah sama kita seperti itu. Tapi ya kita juga jangan iseng-isengan seperti itu kan. Tapi menurut IDC juga ya 70% itu nanti bahwa kita kerja itu dengan any device, karena nggak mungkin company juga akan menggelontorkan dana untuk memprovide semua device bagi employee-nya.
ya kan. Nah kemudian tadi juga dimention mengenai cloud, ya Pak Ardi, Pak Ardi juga bilang bahwa kita sekarang mulai masuk ke cloud, dan menurut report dari Flexer juga bahwa ya akses ke cloud sekarang tuh naiknya cukup besar, ya, dan 93% itu cukup besar, sudah mulai mengarah ke sana gitu. Nah sekarang kita masuk ke arah SASI atau SASE lah, kalau di Indonesia bilangnya SASE, kalau di luar negeri bilangnya SASI gitu kan ya, ya tergantung gitu loh mau gimana. Tapi kalau kita lihat sebenarnya itu mulai diperkenalkan oleh Gartner tuh di tahun 2019. Jadi sebenarnya sudah 2 tahun yang lalu sebenarnya. Ya bahkan sebelum pandemi ini mulai itu sudah mulai digaungkan oleh Gartner waktu itu mengenai SASE. Apa itu SASE? Sebenarnya SASE itu adalah kayak keamanan jaringan yang disampaikan oleh cloud. Jadi SASE itu sebenarnya membantu memperluas akses keamanan dan konektivitas yang mempunyai kinerja cukup tinggi kepada pengguna di mana saja. Jadi everywhere, ya anywhere seperti itu. Nah, SASE itu dia menggabungkan fungsi jaringan dan keamanan yang komprehensif, ya, untuk mendukung kebutuhan akses dinamis yang aman dan ya di area manapun, baik di dalam maupun di luar organisasi, dan itu menghubungkan pengguna dengan aplikasi yang aman. Aplikasinya bisa di data center sendiri, di on-prem ataupun off-prem seperti di cloud. Nah, gimana sih kerangka kerjanya SASE itu? Sebenarnya SASE itu merekomendasikan satu keamanan jaringan yang disampaikan lewat cloud, ya, di mana untuk melindungi tepian-tepian atau edge daripada satu jaringan untuk pengguna jarak jauh. Nah, SaaS itu sebenarnya juga bukan hanya berdiri sendiri, jadi ada beberapa multiple solution yang bisa ditawarkan lewat SaaS tersebut, karena itu juga mencakup seperti SD-WAN, yang kita sudah pernah dengar ya cukup lama dan sekarang juga sudah cukup marak ya di Indonesia, baik itu SD-WAN, SD-Branch, kemudian ya firewall sebagai legacy daripada security, kemudian juga ada secure web gateway untuk menjaga web kita, ada kita juga dengar KSB, dan terakhir juga yang juga sekarang lagi tren juga kita dengar mengenai ZTNA, ya Zero Trust Network Architecture. Nah ini semuanya mencakup sampai satu kolaborasi yang at the end of the day ketika ini digabung-gabungkan semuanya, ya kan, nah, dan kemudian jaringan pengamanan ini dilaksanakan lewat cloud, itulah muncul istilahnya SASE tersebut. Nah, ini juga sejalan dengan Fortinet, misalnya kita mempunyai mungkin, Mas Gideon sering lihat kita punya security fabric ya, yang gambar bulat-bulat kayak bola dunia tersebut ya. Nah, itu juga memberikan gambaran bahwa bagaimana kita bisa menjalin dan merajut solusi-solusi kita yang begitu banyak menjadi satu solusi SASE tersebut. Kira-kira mungkin gambarannya seperti itu. Nah, kalau tadi ditanyakan bahwa sebenarnya apa sih manfaatnya, dan atau mungkin saya bisa balik dengan kenapa sih kita harus care, baik sebagai user ataupun sebagai enterprise gitu kan ya. Kenapa sih kita harus care? Ya karena kita memerlukan satu perlindungan yang konsisten, ya di mana bisa mengcover setiap jaringan atau setiap tepian edge kita bilang seperti itu, ya even ya kalau bisa dari multiple vendor dan dimaintain dengan satu vendor. Nah banyak lead infrastruktur ini ya cukup bingung juga kan bagaimana mereka ingin melakukan investasi, ya di same time mereka harus juga bisa menjaga cost. Ya jadi kalau bisa memanfaatkan, kalau misalnya akan sangat bagus kalau bisa memanfaatkan investasi yang sudah ada dan memperluas, itu akan lebih baik. Nah kemudian bagaimana bisa menawarkan jasa pengamanan ataupun kebijakan keamanan yang konsisten setiap saat, ya baik bagi terlepas dari lokasi pengguna. Karena tadi kita bilang bahwa kita bisa work anywhere everywhere seperti itu kan ya. Karena ya bagaimana kita bisa mencegah kejahatan cyber kepada kita adalah kita bisa mempunyai satu penerapan satu kebijakan keamanan yang cukup tinggi. Dan last but not least adalah bahwa ya pelanggan ataupun enterprise bisa beralih daripada capex ke opex. Ini juga sejalan dengan apa yang ditawarkan oleh Linsarta di sini kan. Ya, Linsarta mempunyai satu solusi yang bisa mengarahkan ke arah ke sana, bagaimana bisa customer mengurangi cost-nya dengan memindahkan area capex menjadi opex. Nah, ini memungkinkan bagaimana customer bisa melakukan investasi secara multi vendor. Ya, jadi ketika kita menggunakan ini, kita tidak hanya memikirkan hanya teknologi, memikirkan hanya tapi juga kita harus jalan memikirkan masalah cost juga, karena itu paling penting kan seperti itu. Jadi kira-kira itu sih Mas Gideon. Oke, terima kasih Pak Edwin. Tapi sebelum saya masuk ke pertanyaan kedua, karena dari disinggung-singgung mengenai SD-WAN, buat para audiens yang ingin mengetahui tentang SD-WAN, silakan datang ke booth kami, booth SD-WAN atau booth connectivity yang ada di acara ini juga. Saya lanjutkan pertanyaan kedua. Pak Edwin tadi sampaikan oleh Mas Rusdi mengenai tadi yang IT, hybrid IT infrastructure.
Tadi Pak Edwin menyampaikan bagaimana ini mengamankan dengan yang di ujung-ujung dengan Edge ya. Tapi apakah memungkinkan juga SASE teknologi ini sebagai solusi untuk antar cloud? Misalkan saya menyewa ke cloud provider A, saya menyewa ke cloud provider B, kemudian saya punya on-prem sendiri. Bagaimana nih teknologi SASE ini juga bisa diimplementasikan? Silakan Pak. Ya, so basically karena SASE juga ini menggunakan basis teknologi dari cloud gitu kan ya. Jadi basically kita juga bisa melakukan pengamanan multiple cloud lah seperti itu. Tapi tapi intinya ketika dalam saat nanti implementasi kita butuh melakukan beberapa assessment dulu, ya kan. Nah kalau kita melihat sekarang dari journey-nya ke cloud tersebut, yang memang sekarang kan kita tidak bisa lepas daripada cloud ya, gitu. Kita lihat bahwa ya journey daripada ya legacy one, kemudian legacy data center yang sekarang masih ada sebagai on-prem kita bilang, kemudian kita masuk kepada SaaS adoption, ya kita masuk kepada internal apps yang tadinya orang hanya move ke cloud, kemudian mungkin hanya beberapa apps aja seperti itu, tidak semuanya, dan sekarang benar-benar masuk ke area sana semuanya dan di push dengan transformasi digital seperti ini, gimana memperluas satu area tepian cara kita bekerja sehingga kita membuat satu konsep namanya work anywhere yang dituju oleh pandemi seperti ini. Nah, daerah itulah muncul mengenai SASE tersebut. Jadi memang basisnya itu memang di area cloud ya seperti itu. Nah, nanti setelah kita masuk ke sana, journey berikutnya adalah bahwa bagaimana kita bisa mengatur workload kita antar multi cloud. Seperti itu. Nah, nanti mungkin akan masuk ke satu area lagi bagaimana kita bisa melakukan satu modernisasi branch. Ya mungkin begitu kita bicara mengenai digital sekarang kantor itu malah di ujung-ujungnya virtual ya, sudah bukan kantor fisikal gitu kan ya. Jadi kantornya di mana? Kantor di awan-awan seperti itu ya kan. Nah, jadi sekarang kita juga melihat bahwa sudah mulai banyak manakasan. Tapi ya benar tadi kata Mas Gideon, ya solusi ini karena memang basisnya adalah juga dari segi cloud gitu kan ya. Otomatis ini juga bisa mengamankan akses ke arah cloud yang multiple cloud dan nanti itu kita butuh beberapa assessment lagi. Kira-kira gitu, Mas Gideon. Terima kasih, Pak. Itu ini menarik nih. Kata kunci yang dari Pak Ardi tadi sampai juga ke belakang, bahwa teknologi juga tidak satu. Multi-vendor, multi-provider, multi-brand, ini akan bersatu ya dengan apa yang disebut dengan SASE tadi. Apalagi tadi terakhir ternyata berbasis cloud juga. Jadi memang sudah semuanya akan menjadi virtual ya, semua di awan dibawa ke sana. Nah, berikutnya mungkin nih karena judul kita SASE and SOAR, mungkin saya masuk ke SOAR-nya ke Pak Luki nih untuk membahas mengenai SOAR. Pak Luki, ada dua pertanyaan sekaligus. Apa yang dimaksud dengan SOAR itu? Kemudian hal-hal apa yang membuat perusahaan atau organisasi atau industri menarik untuk menerapkan atau menggunakannya? Silakan Pak Luki. Oke, terima kasih Pak Gideon. Jadi terkait dengan SOAR ini ya, kepanjangannya mungkin dulu ya, itu Security, Orchestration, and Automation and Response. Jadi ada tiga hal tuh. Ada orchestration, ada automation, and yang terakhir itu adalah response. Nah, jadi SOAR ini sebetulnya, boleh di next slide-nya. SOAR ini sebetulnya adalah sebuah teknologi yang memungkinkan organisasi itu untuk mendapatkan respon dari berbagai macam sumber. Nah, biasanya sumbernya itu kita sebut sebagai SIEM. Nah, SIEM sendiri itu bukan teknologi yang baru ya. Teknologinya sudah ada mungkin sejak 10 tahun yang lalu. Nah, sebelum saya bahas SOAR, sedikit tentang SIEM-nya sendiri. SIEM itu intinya adalah sebuah teknologi yang bisa mengumpulkan berbagai jenis insiden dalam bentuk log, dan dari log-log yang masuk itu dia akan membuat sebuah normalisasi dan akhirnya korelasi. Sehingga kalau tadi kita berbicara ada sesi, terus ada teknologi security lain yang aktif, yang melindungi sebuah organisasi, nah semua lognya itu nanti bisa dikirimkan ke SIEM. Nah, SIEM ini akan mengagregasi semua log ini sehingga dia memberikan notifikasi ke tim incident response bahwa ini ada potensi serangan cyber yang sedang terjadi. Nah, dengan
eh, COVID dan juga ya tren serangan cyber, di mana sekarang itu untuk seorang kita bilangnya script kiddie ya, atau ya hacker yang baru belajar di awal-awal, itu sangat mudah sekali gitu untuk melakukan serangan cyber. Anda tinggal download tools-nya, terus coba-coba iseng, misalnya menyerang sebuah organisasi atau instansi perusahaan. Nah, itu serangannya bisa atau kita juga bisa sewa ya pihak ketiga yang memang ahlinya di sana, sehingga dengan makin kompleksnya serangan cyber dan juga semakin sering serangan cyber itu muncul, nah disitulah muncul si SOAR ini. Jadi SOAR ini sebetulnya gunanya ini untuk membantu tim security operation di SOC, biasanya Security Operation Center, yang mana dia mengambil alih atau membantu sebagian besar tugas dari tim security incident dalam merespon serangan cyber. Nah, beberapa poin yang sebetulnya dapat dijawab oleh SOAR untuk meningkatkan postur keamanan cyber tadi, yaitu yang pertama, SOAR itu sifatnya automation. Nah, tapi nanti di sini automation-nya juga ada macam-macam. Ada yang full automation, jadi pada saat ada serangan cyber, si SOAR ini akan langsung merespons on behalf dari tim incident response-nya tadi. Dan yang kedua, di sini juga kita lihat bahwa karena serangannya mulai bentuknya aneh-aneh, biasanya yang common, serangan-serangan yang sudah terbentuk pola serangannya, itu akan diambil alih oleh si SOAR. Sedangkan untuk serangan-serangan cyber yang sifatnya baru, sifatnya zero day, yang butuh investigasi lebih jauh, nah itu baru perannya tim security incident ini berperan di sana. Jadi mereka lebih banyak analisanya. Nah, dengan adanya SOAR ini juga, tim-tim security biasanya yang tadinya overwhelming ya, dengan banyaknya jumlah log yang masuk, jumlah notifikasi yang masuk, dan juga semakin banyaknya tool security yang dimiliki. Nah, dengan adanya SOAR ini, tim yang ada di SOC itu lebih bisa fokus untuk serangan-serangan tadi yang sifatnya baru, serangan-serangan yang butuh pembelajaran lebih lanjut. Dan juga kalau kita lihat di sini, SOAR ini bisa mengcover ada 3 domain sebetulnya. Di sini tidak hanya cloud, ada cloud infrastructure, web application, container, tapi juga dia bisa merambah ke atas ke IoT dan juga ke sistem IT yang saat ini kita sudah miliki ya. Jadi tidak hanya di cloud, bisa juga di IT yang tradisional maupun di IoT nih yang kita going 5G, satunya nanti akan banyak sekali di situ IoT. Nah, SOAR ini salah satu teknologi yang bisa membantu kita makin cepat dalam merespon serangan cyber. Seperti itu kira-kira, Pak Gideon. Nah, ini sudah tergambarkan nih. Tapi saya masih ini bicara teknologi, saya ingin lebih detail lagi nih. Bagaimana hubungan tadi yang disampaikan Pak Edwin tentang SASI dan SOAR ini yang disampaikan oleh Pak Luki. Kemudian bagaimana kolaborasi atau integrasi dari dua teknologi untuk keamanan dan visibilitas secara keseluruhan. Ya, kalau kita bicara cloud, khususnya untuk cloud computing. Silakan Pak Luki. Ya, terima kasih Pak Gideon. Boleh next slide. Pada intinya, SASE sama SOAR itu sebetulnya saling komplement satu sama lain. Jadi kalau bahasa anak-anak zaman sekarang temenan lah, atau friend lah. Jadi dia
ya saling saling melengkapi, atau mungkin kalau kita ini ya di pernikahan saling melengkapi lah satu sama lain. Pada saat kita bicara SASE, tadi kita berbicara bagaimana kita punya sebuah postur keamanan yang standar dimanapun kita berada. Jadi mau kita ada di rumah, mau kita ada di kantor, atau maupun ada di kafe, semua sistem keamanannya itu standar. Jadi tidak ada degradasi standar dari setiap kebutuhan akan pemenuhan sistem security di sebuah perusahaan. Nah, itu SASE. Jadi SASE itu kita berbicara, kalau di gambar ini kita berbicara di prevent. Bagaimana kita mencegah supaya serangan cyber itu tidak terjadi, atau bahkan kita mengurangi risikonya sampai seminimum mungkin. Nah, tadi saya sempat singgung sebetulnya, untuk setelah prevent kita bicara detection. Detection itu kita berbicara tentang SIEM sebetulnya. Tadi sudah saya sedikit singgung, yaitu bagaimana kita mengumpulkan semua log anomali, dikumpulkan ke SIEM. Nah, yang paling penting sebetulnya kalau kita sudah mendeteksi ada serangan cyber, kita perlu tahu bagaimana caranya kita merespon. Nah, di situ sebetulnya SOAR mengambil alih tadi perannya SIEM tadi sudah berhasil. Nah, SOAR ini dia berperan untuk merespon serangan cyber berdasarkan informasi-informasi yang didapatkan dari SIEM. Nah, tentu saja tadi SIEM mendapatkan informasi tersebut salah satunya juga dari SESI. Sehingga kalau kita bicara SESI sama SOAR, itu adalah dua teknologi sebetulnya yang mendukung bisnis continuity ya dari sebuah perusahaan. Jadi kita nggak melihat dari sisi security-nya, kita coba lihat sedikit lebih luas, itu bagaimana sebuah perusahaan itu ya di masa pandemi, kita udah jalan di tahun kedua ya, itu tetap survive dari sisi postur keamanannya, dan juga kita juga survive dari sisi perubahan-perubahan yang kita butuhkan dari sisi bisnis, yang dampaknya jatuh-jatuhnya ke performance dari jaringan perusahaan. Nah, si SASE tadi menariknya atau cantiknya itu adalah bisa melindungi sebuah organisasi dimanapun orang-orangnya berada. Nah, dan karena juga tadi Pak Edwin sudah sampaikan juga, SASE itu salah satu core foundation-nya itu ada di Zero Trust Network Access, yang mana itu sudah didukung juga oleh SIEM dan SOAR. Nah, jadi kalau ditanyakan bagus mana nih Pak, misalnya antara SASE atau SOAR? Nah, yang bagus sebetulnya kalau dua-duanya dikolaborasikan atau dipadu-padankan ya. Jadi kita membentuk sebuah pertahanan yang berlapis nih untuk perusahaan kita masing-masing. Kira-kira seperti itu, Pak Gideon. Terima kasih, Mas Luki. Jadi kalau ditarik dari pertama ke terakhir, pertama kita bicara security secara umum, yang di-highlight adalah teknologinya dan SDM-nya. Kemudian kalau kita lihat di Zoom di case transformasi digital, ada 3 area disampaikan oleh Pak Rusdi tadi, yaitu endpoint, kemudian aplikasi, kemudian hybrid infrastructure. Ini tadi kalau melihat apa yang disampaikan oleh Pak Edwin, ini ditahan ya dari gambar tadi, akan diprotek atau di-prevent oleh SASE. Kemudian tadi juga Pak Rusdi menyampaikan ini butuh visibility karena kompleks. Nah, ternyata di sini ada teknologi SOAR-nya, walaupun nanti ada satu yang kita tidak bahas di sini mengenai SIEM. Oke, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Sebentar.
silakan menyampaikan pertanyaan kepada bentar ya, saya cek di Teams. Oke, ini pertanyaannya yang spesifik dulu nih. Ada pertanyaan kepada Pak Luki nih. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat kita harus investasi SOR? Kira-kira kalau saya mau menginvestasikan, apa justifikasi saya kepada manajemen? Mungkin itu kira-kira. Mas Luki, silakan. Ya, thank you, Mas Dion. Jadi, kalau menurut saya, ini dari masing-masing organisasi berbeda-beda ya, kebutuhan security untuk mendukung bisnisnya. Tapi yang kita bisa garis bawahi sebetulnya kita bisa mengimplementasikan SOR dari sisi teknisnya pada saat kita sudah menggunakan SOC. SOC di sini maksud saya adalah SOC yang menggunakan minimal SIEM tadi, Security Incident and Event Management. Jadi pada saat kita sudah menggunakan SIEM, baru dirasa masuk akal kita punya SOAR. Karena SOAR itu memang tidak harus punya SIEM ya, tapi sangat baik kalau dia punya dikombinasikan dengan SIEM tadi yang sudah sempat saya ceritakan. Nah sekarang kalau terkait dengan justifikasi bisnisnya ya, SOAR itu tujuannya hanya satu, yaitu kita bisa merespon sedini mungkin dan seakurat mungkin terhadap serangan cyber yang sudah terjadi, yang sedang terjadi maksud saya. Nah jadi kalau pertanyaannya buat apa, sebetulnya tadi untuk mengurangi dampak terhadap serangan cyber dengan cara kita mengetahui dan memahami serangan apa yang terjadi sehingga kita bisa meresponsnya ya dengan sedini mungkin. Dampaknya apa? Ya dampaknya serangan cyber itu ke perusahaan bisa minimal karena ya tadi dia belum sempat merusak atau mungkin bisa dibilang damage-nya minimum. Jadi kalau kita lihat dari sisi keuangan, sisi finance, kita bisa bandingkan biasanya antara aset perusahaan yang kita lindungi nanti kita bandingkan dengan investasi yang kita berikan ke SOAR sebagai contoh. Oke, Mas Luki. Mungkin ada pertanyaan langsung kedua panelis, Pak Ardi dan Pak Rusdi, kaitan dengan sosialisasi. Ini apa yang bisa dilakukan orang awam nih, untuk mencegah aktivitas hacker di laptop atau HP atau handphone ya, kira-kira seperti itu. Mungkin ada tips and tricks dari Pak Ardi, silakan Pak. Terima kasih Pak Gideon. Wah, ini sebetulnya pertanyaan 1 miliar ini. 1 miliar. Jadi kalau ditanyakan apakah mungkin kita menghentikan kegiatan para hacker, itu tidak mungkin ya. Tidak mungkin karena mereka ya kita tahu perilaku mereka ini kan mereka bergiat, beraktivitas 24/7 ya. 24 jam 7 hari seminggu dan juga tiap hari dia pasti akan memperbaiki teknik-teknik bagaimana mereka melakukan peretasan ya. Jadi sulit ya. Ini juga kita berhadapan dengan kita profiling ini mereka ini kan sebetulnya adalah pelaku-pelaku tindak kejahatan ya. Jadi kriminal ada kriminal gitu. Nggak mungkin kita hentikan, tapi kita harus juga bisa saya terus terang aja ini akhir-akhir ini banyak kasih ngobrol gitu ya, ngobrol sama banyak pihak ya. Kita jangan terpaku dengan teknologi ya. Teknologinya kita jangan mengandalkan teknologi, tapi kita juga harus mengasah kemampuan diri kita ya. Mengasahnya itu bagaimana? Kita harus juga belajar. Jadi proses belajar kita walaupun kita di era digital ya dengan kemewahan teknologi, perangkat ya, device yang macam-macam, itu kita jangan terpukau. Tapi akal sehat kita juga tetap harus kita bina, ya kita latih ya,
untuk bisa mengenal situasi dan lingkungan kita yang disebut dengan situational awareness ya. Ini perlu kita asah. Hal lain juga ini kenapa menjadi penting ya. Sekarang ini kalau kita pikir, kita lihat ya, kita amati, hampir sebagian besar kejadian-kejadian yang kita alami ya terkait dengan peretasan ya, apalagi sekarang ada namanya istilahnya social engineering ya, itu kan tidak lain adalah bagaimana mengakali, mengelabui akal sehat manusia ya. Ini karena kita lalai, kita sendiri lalai ya, lalai. Nah sekarang yang harus kita tekankan ya, sekarang harus kita melatih kembali bagaimana membangun, memperkuat, mempertebal akal sehat kita. Jangan kita terjebak dengan kemewahan teknologi ya, lantas akal sehat kita tidak dilatih ya. Makanya sekarang saya katakan ada kata kuncinya nih. Kalau dulu Ya, Pak. orang tua kita ini kan mengajari kita sesuatu yang penting kalau kita waktu kecil, masih pada ingat mungkin ya, jangan Apa tuh, Pak? sesekali kita berbicara dengan orang asing. Nah yang terjadi di media sosial, di dunia maya ya, di ruang cyber ini kan banyak orang asing nggak kita kenal ya. Sekali kita terperdaya ya, tamat ceritanya kuping ho tuh. Jadi ini yang harus kita waspadai. Kedua, kalau kita menjadi korban peretasan, ya artinya ya kebocoran data itu terjadi ya, artinya kebocoran data itu itu sama saja kita memberikan kunci gembok pagar dan rumah kita atau kombinasi brankas kita pada orang yang tidak dikenal. Nah kalau mereka sudah menguasai itu ya, tidak banyak bisa kita perbuat. Makanya kembali lagi tips yang paling utama ya dari saya, tolong ya kita jangan lengah, jangan lalai, kita tetap memelihara dan mempertebal akal sehat kita, jangan terjebak ya. Tidak semua yang kita lakukan berdasarkan kemampuan kita sebagai manusia itu bisa digantikan oleh teknologi. Ya, tetap Terima akal kasih, sehat itu Pak diutamakan. Ardi. Mungkin saya sekarang mau beralih ke Pak Rusdi, satu kiat-kiat keyword untuk organisasi memberikan awareness seperti tadi, Pak. Karena pengguna user kan beda-beda. Singkat saja, Pak. Oke. Yang namanya awareness itu harus berulang, Mas. Jadi nggak cuma sekali, ya, makanya kalau di organisasi itu biasanya mereka akan membuat secara berulang, kemudian habis itu yang jadi fondasinya itu adalah sesuatu yang jadi basic hygiene yang tadi, misalnya update antivirus, update patch, pastikan ini, pastikan itu. Jadi mereka mengulang itu untuk membangun habitnya. Karena kalau orang udah punya kebiasaan kan biasanya susah. Susah. Nah sudah itu ada bagian yang spesifik, tentu itu akan ditujukan ke entah ke role tertentu atau partner tertentu. Nah itu diulang-ulang, kemudian dites, disimulasikan, habis itu direview, kemudian diulang lagi. Nah itu mungkin secara generik ya. Jadi berulang spesifik, dites, direview lagi, terus diulang gitu. Itu sih ya. Ya kalau buat user ya tadi Mas Habib bilang gitu loh, nalarnya dipakai. Kalau anomali ya jangan kepedean gitu, manfaatin apa-apa yang ada. Ya, karena waktunya sudah habis dan kami tidak membacakan lagi pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Bapak-bapak, para panelis, sebelum kita mengakhiri acara hari ini, saya mengundang seluruh panelis untuk bersiap kembali karena akan difoto oleh panitia. Oke. Kita siap semua ya? Kita hitung 3, 1, 2, 3. Sekali lagi, saya juga lepaskan dulu nih, kelihatan warna merah. Ya, kita ulangi lagi. 1, 2, 3. Ya, sudah. Baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada para panelis, Pak Ardi Sudbeja, ya, Pak Rusdi Rahim, Pak Edwin Lim, Pak Luki Kurniawan, dan juga peserta mereka sudah hadir pada saat hari ini. Namun, sebelum kita akhiri sesi kali ini, izinkan saya untuk memberikan sedikit informasi mengenai Lintas Arta. Lintas Arta adalah perusahaan yang bergerak di bidang informasi atau ICT, Information and Communication Technology, Total Solutions, sudah lebih dari 33 tahun berhasil melayani 2.400 pelanggan korporasi
di 88 kota di Indonesia dengan menyediakan teknologi dan solusi ICT seperti jaringan, penyimpanan data, solusi digital, dan juga keamanan atau managed security. Nah, khusus managed security yang kita bahas hari ini, Lintas Sarta memiliki managed security devices, next gen firewall dan WAF, ya, Web Application Firewall, layanan managed security yang memudahkan penerapan network dan web application firewall sebagai dasar postur keamanan IT dari sebuah perusahaan. Yang kedua, tadi Pak Luki juga menyampaikan Lintas Sarta memiliki managed SOC, Security Operation Center, yaitu layanan managed services dengan tenaga ahli keamanan yang tersertifikasi global yang mampu mendeteksi serangan siber dengan tadi CM 24x7, ini maksudnya 24 jam 7 hari dalam seminggu, dengan tingkat false positif dengan minimal dan merespons dengan teknologi SOAR tadi. Lintas Sarta juga buat para audiens sudah menyiapkan promo-promo khusus untuk produk Lintas Sarta Managed Security. Nanti kalau mau detail setelah acara ini, kalau masih nggak ngeh gitu mau nanya-nanya lagi, silakan kebut kami di security ya. Jadi promonya adalah yang pertama, 1 tahun berlangganan. Ini apa sih promonya? Bagi pelanggan yang berlangganan 1 tahun akan mendapatkan iPad Air 4th Generation Wi-Fi dengan kapasitas 64 GB dan space gray. Nah, kemudian bagi 3 tahun berlangganan ini mendapatkan lebih menarik lagi nih. MacBook M1 nih, 2021 terbaru dengan kapasitas 256 GB dan space gray, atau 1 bulan free trial dan free 1 bulan after trial. Bagi yang berminat atau ingin tahu lebih lanjut mengenai produk-produk Lintas Sarta khususnya security, silakan mengunjungi booth-booth yang sudah tersedia di acara ini juga. Ingin mengingatkan kembali untuk mengisi kuesioner, ini ada yang menarik soalnya, yang ada di kolom chat. Ada hadiah menarik bagi yang beruntung, dan pengumuman pemenang akan diumumkan di akhir seluruh acara hari ini melalui Instagram Lintas Arta, yaitu @lintasarta.official. Sekali lagi, terima kasih. Jangan lupa untuk mematuhi semua prokes yang dianjurkan pemerintah. Salam sehat dan sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih semua audiens, terima kasih untuk panelis, terima kasih juga untuk panitia yang menyiapkan acara pada hari ini. Salam sehat. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih, selamat sore. Sore Pak, Bapak.